Ada sebuah fakta yang mau tidak mau kita harus bisa menerimanya. Kalau alam semesta ini ada penciptanya, dan setiap seseorang mencari sang pencipta. Siapa yang menciptakan langit dan mengubah warnanya menjadi biru di siang hari, kemudian juga gelap di malam hari dan gemerlapan dengan bintang-bintang yang terang? Siapa yang telah mengatur kadar udara sehingga kita luasa menghirup oksigen? Siapa yang telah mengatur kadar cuaca, kadar cahaya? Yang telah menciptakan beragam makhluk, burung-burung yang berterbangan di langit, kemudian juga hewan-hewan yang tidak terhitung jumlahnya, dengan jutaan space yang ada di darat, di lautan, yang pada ilmuwan manusia hanya bisa mengatakan ada pencipta yang luar biasa. Tapi orang-orang ateis hanya bisa mengatakan entah siapa dia. Orang-orang yang profetis, agama yang meyakini ada Tuhan Allah, mereka mengatakan Tuhan pencipta Allah. Sampai sekarang para ilmuwan hanya bisa meneliti tentang 20-30% jenis hewan. Sisanya mereka masih belum bisa meneliti satu persatu, karena satu hewan kadang-kadang untuk mengenal karakternya, untuk mengenal sistem pencernaannya, sifat kulitnya, kemudian komposisi otot-ototnya, kekuatan power yang ada di dalamnya, sistem pertahanan dirinya pada saat sedang diserang. Semua ini memakan waktu tahunan, bisa 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun dari umur manusia. Sementara banyak sekali. Begitu pula dengan tumbuh-tumbuhan, dari rumput yang kecil, pohon pisang dengan begitu bentuknya, itu buahnya, tertata dengan begitu rapi. Pernah nggak teman-teman berpikir, siapa yang telah menyusun pisang di sisirannya? Seperti itu. Kadang-kadang kita hanya berpikir pengen pisang, beli, makan, selesai. Tapi kita nggak berpikir hal yang lebih besar. Siapa yang telah memberikan warna di kulit pisang itu seperti itu indahnya? Kuning yang begitu rapi, begitu bagus warnanya, begitu lembut. Tinggal dibuka, di dalamnya isinya begitu lembut, begitu nyaman. Sehebat apapun manusia membuat sebuah kue, maka tidak akan pernah bisa menyaingi sebuah pisang. Anggur, siapa yang menata di tangkainya? Siapa yang menciptakan kulitnya, isinya, cita rasanya, aromanya? Coba renungi hal-hal yang besar teman-teman sekalian. Kadang-kadang kita kalau pengen anggur hanya sekedar beli, selesai. Pada saat kita beli, kemudian kita hanya memakan, oh saya pengen anggur yang merah, saya pengen anggur yang hijau. Apel, siapa yang menciptakannya? Siapa yang membuat kulitnya berwarna hijau, berwarna kekuning-kuningan, berwarna merah? Rasanya, dagingnya seperti itu. Siapa yang membuat? Dan pertanyaan yang jauh lebih hebat daripada itu, kenapa tidak pernah habis stoknya? Siapa yang membuat pohon itu selalu ada? Siapa yang membuat tatanan rapi begitu ada? Saya yakin teman-teman di masjid ini sangat memahami poin ini, atau teman-teman semua secara umum kalau kita di rumah atau kita punya tempat pekerjaan. Kira-kira teman-teman kalau tempat masjid ini saja tidak dirawat, nggak dibersihin, nggak dipotong rumputnya, nggak dibersihin jalanannya, kamar mandinya, akan seperti apa kotornya? Dan berapa banyak tenaga yang dibutuhkan? Kalau lingkup kota Balikpapan lebih besar lagi. Kira-kira kalau nggak dirawat seperti apa keadaannya? Nggak ada bagian pembersihan, tidak ada bagian pengangkatan sampah. Di rumah saja, kotoran kita pribadi, dari mata, dari hidung, dari mulut, dari perut kita. Kalau tidak ada WC teman-teman sekalian, lalu ditampung di sebuah kresek saja, sebuah plastik, itu sudah baunya luar biasa. Kalau kencing kita ditampung di sebuah kresek atau kita tampung di sebuah wadah terbuka, baskom, buang air besar ditaruh seperti itu saja. Kita mungkin keringatan, baju kita kotor ditaruh sembarangan di sana sini. Saya yakin sehari saja, sehari. Kalau suami, istri sama anak menampung kotoran begini, sudah nggak bakal betah di rumah itu. Berapa banyak lalat yang datang, berapa banyak binatang kotor yang datang dan seterusnya. Bagaimana teman-teman dengan alam semesta?
Alam semesta, bumi ini. Kalau tidak ada yang rawat kira-kira seperti apa? Coba tangkap secara akal sehat. Kalau nggak ada pencipta, tidak ada yang pengawas, tidak ada pemilik, nggak bakal seperti ini keadaannya. Kita bangun tidur, di semua sisi bumi ini kita temukan ada oksigen yang bisa kita hirup, air selalu melimpah. Mungkin seseorang di antara kita mengeluh pada saat melihat hujan. Hujan terus, kadang-kadang begitu. Padahal sebenarnya hujan adalah proses alami. Kalau kita ikuti secara ilmiah dan kita gunakan akal sehat kita, hujan terjadi di waktu tertentu. Dan hujan itu adalah penguapan air-air yang ada di muka bumi karena panasnya matahari menyerapnya ke atas, kemudian dia menguap, tersimpan di awan, kemudian turun hujan. Siapa yang mengatur awan-awan? Siapa yang mengatur menciptakan matahari, membuat suhu panasnya seperti sekarang, kemudian menghirup atau menguapkan air di muka bumi? Air-air yang bekas antum pakai, kencing antum kemana semuanya? Air yang kita pakai untuk cuci baju, kemana semua air-air yang selalu kotor? Maka air itu diserap oleh uapnya, panasnya matahari menjadi uap ke atas langit ke awan, kemudian awan ini menampung. Siapa yang menciptakan awan itu? Kemudian di awan itu kalau sudah ditampung, terfilter secara alami lalu turun. Dan di dalam syariat kita dijelaskan oleh Nabi SAW kalau hujan itu adalah rahmat Allah yang baru turun. Atau dalam riwayat Bukhari yang lain dikatakan waktu turun hujan Nabi SAW kemudian membasahkan kepalanya dengan membuka imamah, membasahkan sedikit badannya, lalu beliau mengatakan sesungguhnya air ini baru saja turun dari rahmat Tuhannya. Walau bahasa ilmiahnya ini airnya baru difilter sehingga air tersebut sudah layak untuk dipakai kembali. Begitulah sistem berputar terus. Tidak pernah habis hewan-hewan, tidak pernah habis tumbuh-tumbuhan, tidak pernah habis manusia, tidak pernah habis oksigen, tidak pernah hilang api sama sekali. Dari mana semuanya? Dengan sifat-sifatnya, dengan karakternya. Ada pencipta. Dan Anda ini sebagai orang beriman, simpel sekali diberitahukan pencipta kalian Allah. Gak usah cari yang lain. Semua selain Allah, dari tumbuh-tumbuhan, dari hewan-hewan, dari manusia, dari jin, yang tidak kelihatan pun jin, malaikat, sifat-sifat manusia yang kita bisa rasakan senang, sedih dalam waktu yang seketika. Maka semua ini la ilaha illallah. Nggak ada yang ciptakan itu semua. Tidak ada yang memang yang mengaturnya, tidak ada yang menentukan kadarnya, ajalnya, kecuali sang pencipta Allah. Ini kebahagiaan yang sangat luar biasa bagi seorang mukmin.